Oh ya Allah, ini aku mau ngomong apa ya? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau misalkan dari awal aku buat LG sampai sekarang aku ada salah-salah kata atau menyinggung kalian, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rika Lindungi Hamsa. Di learning journal yang berapa ya ini? Yang ke-6. Oke. Jadi teman-teman, di perkuliahan public speaking minggu ini, kelompok 4 yang maju. Siapa? Aku. Nah, kelompok 4 ini, kelompok aku mendapatkan tugas presentasi tentang syarat-syarat dan faktor pendukung, juga faktor penghambat dalam public speaking. Ya, awalnya aku pikir public speaking itu simple. Kayak yang penting kita berani ngomong aja di depan orang. Tapi ternyata pas belajar materinya, Ya Allah, peningnya. Banget yang harus dipersiapkan sebelum kita akan memberikan atau berbicara kepada orang. Itu banyak banget. Nah, jujur ya, kadang kalau disuruh presentasi mendadak, rasanya jangankan presentasi ya, disuruh ngejawab kayak ngasih kritikan gitu atau misalkan kalau mendadak itu kayak nge-lag gak sih? Itu aku salah satunya. Kayak, aduh aku mau ngomong apa ya, Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh malah kita gak bisa mikir. Ya jangan kan presentasi, kadang ditanya kayak gitu juga gak bisa jawab. Kayak otak tuh kosong, ya Allah, ini aku mau ngomong apa ya? Oh ya Allah, ini aku mau ngomong apa ya? Gitu. Nah ternyata itu juga bagian dari fenomena public speaking yang sering dialami oleh banyak orang. Oke. Nah, yang pertama, yang dibahas oleh kelompok 4 ini, teman-temanku ini, adalah syarat-syarat public speaking, teman-teman. Salah satunya adalah syaratnya analisis audiens. Jadi, sebelum kita berbicara, kita harus tahu dulu nih siapa yang kita akan ajak bicara. Apakah mereka mahasiswa, apakah mereka anak sekolah, atau masyarakat umum. Karena kalau salah menyampaikan materi, bisa audiens itu malah bingung. Misalnya, kita pakai istilah yang terlalu berat ya. Nah, audiens itu malah mikir, Ini lagi ceramah atau lagi baca kamu sih? jadi dipastikan dulu materi kita dan audiens itu selaras. Kemudian ada juga penguasaan materi. Ini penting banget teman-teman. Karena kalau kita benar-benar paham materi, kita bisa menjelaskan dengan lebih percaya diri. Kalau nggak paham, biasanya kelihatan dari wajahnya yang mulai panik gitu. Slide masih banyak, tapi waktu tinggal sedikit. Akhirnya ngomong, sering banget kan kita nemu orang yang lagi public speaking yang kayak gitu. Jadi kita belajar. Oke, nah dalam public speaking juga teman-teman, ada yang namanya struktur presentasi. Biasanya mulai dengan pendahuluan yang menarik, gitu. Ini materi aku. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di jurnal lalu-lalu, nggak tahu jurnalnya berapa, pokoknya kalian lihat aja. Kalau kalian yang rutin melihat jurnal aku pasti tahu. Jadi kita harus mulai dengan pendahuluan yang menarik. Ya, jangan yang Halo, nama saya Rika. itu kan udah ini banget ya. Kita bisa awali dengan cerita yang menarik gitu. Nah, terus lalu pembicaraan harus menjelaskan tujuan dari presentasi supaya audiens tahu arah pembahasannya. Misalkan kayak, oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang syarat-syarat dalam public speaking. Apa aja? Yuk kita dengerin. Begitu contohnya. Tapi teman-teman, dalam public speaking materinya juga harus sampaikan secara runtut dan logis. Lalu pada puncak pesan atau inti gitu ya, pesan-pesan penting ditutup dengan kesimpulan yang berkesan gitu. Kalau misalkan ada poin yang penting, ditekanin biar diingat sama audiens. Begitu. Selain struktur, ada juga yang penting yaitu teknik vokal dan artikulasi. Artikulasi itu apa? Kejelasan dalam berbicara. Jadi kayak nggak lagi kumur-kumur gitu loh. Karena kalau ngomongnya terlalu cepat, audiens biasanya cuma bisa mikir satu hal. Ini orang lagi presentasi atau lagi ikut lomba ngarep sih? Kok cepet-cepet banget gitu kan? Terus nih, selain syarat-syarat tadi teman-teman, ada juga faktor pendukung dalam public speaking. Contohnya penguasaan materi, kepercayaan diri, bahasa tubuh yang baik, dan latihan yang rutin. Nah, latihan inilah yang paling penting. Karena semakin sering kita latihan, semakin terbiasa kita berbicara di depan orang lain. Jadi Ya awalnya deg-degan karena sudah terbiasa, karena sudah dilatih, jadi akhirnya biasa aja gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga faktor penghambatnya. Tadi kan yang pendukung, nah ini penghambat. Oke, misalnya kayak rasa takut mau maju gitu kan, gitu ya, cemas, kurang percaya diri atau kurang latihan. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan hal-hal yang mendukung
Saya terus terang nggak tahu ini. Jadi, materi dari kelompok kami, dari materi ini aku belajar bahwa public speaking itu bukan bakat yang langsung muncul gitu aja, tapi kemampuan yang bisa dilatih secara terus-menerus. Semakin sering kita belajar berbicara, berlatih, dan mulai berani untuk mencoba, kemampuan berbicara kita juga akan semakin berkembang. Jadi, buat kita sebagai mahasiswa atau yang mau menjadi speaker hebat gitu ya, jangan takut kalau masih gugup saat berbicara di depan orang, karena siapa tahu dari yang awalnya cuma presentasi di kelas, suatu hari nanti kita bisa berbicara di depan banyak orang, di panggung yang besar, di podium yang besar, ditonton oleh banyak orang-orang hebat. Amin. Oke, nah itu aja learning journal dari aku. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di learning journal berikutnya. Bye bye. Boy ya.